Oke, kita sudah sampai di kediamannya Mas Anas Urbaningrum. Mas, ini Mas, aktivitas sekarang ini kalau nggak salah dengar-dengar suka naik motor. Variasi aja, kan itu nostalgia. Jadi kan dulu ketika sekolah kan naik motor saya. Nah, teman-teman SMA kemudian, ayo naik motor yuk. Karena teman-teman SMA itu rutin mereka punya klub, ya punya klub rame-rame, rombongan naik motor kemana. Nah, pas waktu itu saya pulang ke Blitar, teman-teman ngajak, mau ikut nggak? Oke, saya bilang. Touring. Iya. Healing kalau anak sekarang bilang. Healing ya. Oke, tapi saya ingin mengakrabi teman-teman lama yang alhamdulillah masih terjaga persahabatannya, persaudaraannya, sedulurannya. Selain suka motor dari sejak sekolah, Mas Anas tuh juga belakangan itu saya lihat di media sosial sering makan durian. Emang favorit banget. Durian itu buah surga menurut saya. Buah surga. Tapi ada yang bilang kalau nggak enak banget baunya. Baunya memang nggak enak buat orang tertentu, tetapi rasanya itu nikmat sekali. Buat yang suka durian ya, tentu. Saya suka. Ya, buat yang suka durian sih oke. Tapi kalau yang nggak suka durian mau dibilang apa? Buat saya durian itu buah istimewa. Durian itu secara fisik itu juga mengirimkan filosofi hidup. Luar biasa nih kalau Mas Anas sih. Semuanya filosofis. Iya, artinya ya kan kita itu tidak boleh melihat orang Dari luar. itu dari kulitnya saja, dari luarnya, tampilan lahiriahnya saja. Mesti mendalami kepribadiannya, mendalami pribadinya secara sungguh-sungguh gitu. Duren itu tampilan luarnya kan mengerikan itu ya kan, tajam, keras ya kan, kejam mungkin ya kan. Tapi dalamnya itu Lembut. sangat lembut, manis ya kan, dan rasa buahnya itu dalam. Nah, kira-kira begitu. Oke, menarik nih. Ngomong soal durian, saya mau nge-challenge Mas Anas nih. Seberapa paham tentang durian kah, Mas Anas? Ini ada dua, saya ketemunya cuma dua. Agak-agak susah nih musimnya. Waduh. Ini ada dua jenis durian. Nah, saya mau minta Mas Anas bisa nebak nggak ini kira-kira durian jenis apa, yang ini jenis apa? Langsung ditebak kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Kok lihat dia jadi pinggir juga. Buat yang lihat dilarang ngiler. Lihatnya nggak lihat? Oke. Apa ini? Saya tahu persis ini durian montong. Tetapi saya bisa menebak berikutnya ini durian montong yang diproduksi lokal. Bukan durian montong yang datang dari Thailand ya. Ini sudah produk lokal. Jadi sangat mungkin ini durian montong sekarang di pasar namanya montong Palu. Tetapi ini kebunnya di Parigi Motong, Kabupaten Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Boleh tepuk tangan nggak? Saya amazed. Sedetil itu loh, luar biasa. Bentuknya lebih kecil. Perlu dijeda dulu nggak itu dari Ini durian ya lokal asli. Saya tidak bisa tebak asalnya dari mana. Tapi ini karakter durian lokal banyak di Indonesia. Itu ponggenya, buahnya, ponggenya agak besar-besar begini, buahnya kecil. Karena itu dagingnya itu relatif tipis. Rasanya kombinasi manis dan pahit sedikit ya. Jadi kalau lihat berbagai jenis durian lokal, ini agak mirip dengan durian Kali Gesing di Purworejo. Tapi tebakannya sampai mentok
di lokal. Ya, lokal yang benar cuma nggak bisa. Karena durian lokal kita, varietas durian lokal Macam-macam kita ya. itu sangat Banyak, beragam, ribuan ya. Jadi saya tidak bisa menebak dari mana, tapi Oke. karakternya agak mirip dengan durian dari Kali Gesing di daerah Purworejo. Purworejo. Untuk dibuktikan ini tidak perlu lembaga survei sih, cuman ya Cukup lidahnya Mas Anas aja. Ini jawabannya yang lebih tepat exactnya adalah Medan Super. Medan Super, oke. Mas Anas kayak jago banget, tapi detil banget. Dan asal tahu ya. bukan jago, tapi saya sebetulnya konsumen durian. Karena Penikmat nyicipin durian. banyak, Ya, betul. udah motoran, kemudian duren, dan udah ngomongin motor sama duren masih belok ke politik juga kan. Jadi otomatis kegemaran yang nggak bisa dihilangkan adalah soal berpolitik. Tadi juga udah dikatakan ya di awal ya, kita sebagai makhluk sosial dan juga makhluk politik harus berpolitik. Nah, bicara soal berpolitik, sekarang menempuh sebuah perjalanan baru bisa dikatakan demikian, bergabung dengan sebuah partai namanya Partai Kebangkitan Nusantara, dan nggak cuma bergabung, langsung menjadi ketua umum. Ini ada kaitannya dengan duren lagi. Betul, betul. Jadi Ya kan, kalau semua orang hanya berpikir, ya kan, mencari duren di supermarket atau di pinggir jalan, maka suatu saat duren itu akan habis. Mengapa? Karena tidak ada yang memproduksi durian. Semuanya fokus di pasar, ya kan? Di pasar durian, tetapi tidak ada yang mau mengambil jalan sebagai produsen durian. Kira-kira begitu. jadi ini Sama juga dengan PKN. Kalau hanya ingin menjadi politisi yang ikut di partai-partai yang ada, itu jalan yang paling mudah, ya ikut saja yang sudah ada. Tetapi saya tahu bahwa kehidupan politik di Indonesia, partai-partai di Indonesia itu relatif masih jauh dari ideal. Nah, karena itu saya dan kawan-kawan ingin membangun partai yang dikelola ya, dan diproyeksi menjadi partai yang kira-kira Ideal. seperti yang dulu saya baca di dalam buku-buku atau literatur tentang partai modern. Jadi ini rintisan. Jadi seperti membuka sawah baru, ya kan? Sawah yang ada ya biarkan saja. Tapi sawah yang ada kan kadang tergusur juga oleh proyek properti, ya kan? Nah, karena itu perlu dibangun sawah baru. Sawah baru ini adalah partai yang ingin dibangun sebagai partai prototipe Indonesia yang menggambarkan spirit kenusantaraan, menjahit kearifan-kearifan sosial dan politik di masa lalu yang saripatinya kita terjemahkan dengan tantangan-tantangan keadaan baru sekarang ini, dan kemudian juga bisa menjawab tantangan demokrasi di masa depan yang membuat Indonesia ini tidak begini-begini saja. Indonesia jangan sampai menjadi negara demokrasi yang mengalami stunting. Jangan dibayangkan demokrasi itu tidak bisa mengalami stunting. Bisa. Kalau demokrasi itu tidak mengalami kemajuan, hanya demokrasi prosedural terus, ya kan, yang menonjol, tetapi tidak segera masuk pada demokrasi yang substansial dan produktif, maka demokrasi itu hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang, ya. Tetapi kemudian ada pertanyaan, buat sebanyak mungkin rakyat, manfaatnya apa? Apakah manfaatnya hanya saat pemilu atau pilkada, ya kan? Yang kemudian rakyat dihargai dengan mohon maaf, ada yang mencoba menghargai dengan
amplop dengan sejumlah angka tertentu, ya kan? Sembako atau apa, dan itu kalau dianggap sebagai kewajaran dalam proses demokrasi, menurut saya itu menyesatkan. Itu yang mesti dikoreksi. Nah, hadirnya PKN ini ya buat saya dan kawan-kawan adalah bentuk ijtihad politik, ikhtiar politik agar yang saya bayangkan bahwa partai modern itu mesti dikelola dengan prinsip-prinsip organisasi modern, misalnya bukan familikrasi ya, tapi meritokrasi, ya kan? Misalnya bukan person oriented tetapi system oriented, ya kan? Misalnya peduli dengan kaderisasi, bukan hanya merekrut orang-orang yang sudah jadi, dan banyak hal yang lain ya yang bisa kita bangun. Jadi ya ini pilihan yang tidak mudah, pilihan yang sulit, pilihan yang berat, tetapi yang menantang inilah memang tugas saya mungkin bagian itu ya. Sekarang saya mau jeda dulu, ini biar agak kalem dulu sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pemain namanya reality check, Mas. Betul. Wah, reality check ya. Seperti tadi disampaikan kan, audit. Jadi mau dicek nih realitinya seperti apa. Ada dua hal yang saya sampaikan, pilih salah satu. Pilih secara cepat ya. Oke. Wah, ini berat ini. lebih berat dari dakwaan. Udah susah. Enggak, ini gampang kayaknya sih. Lebih gampang kayaknya. Enggak tahu. Oke. Kita mulai reality check. Nonton bola atau makan durian? Nonton bola. Oh, nggak makan durian? Sambil makan durian? Sambil makan durian kan bisa. Kalau Bang pakai popcorn, kalau Mas Anas pakai durian. Habis berapa biasanya di satu pertandingan? Ya kalau nonton di rumah makan durian, kalau nonton di stadion bisa tetangga ngamuk lah, ya kan? Bubar semuanya. Oke, berikutnya. 1 putaran atau 2 putaran? 2 putaran yang kali ini. Oh, segitu yakinnya? Iya, yakin. Yakin? Makin banyak nanti biayanya. Ya, taruhan lah. Kalau tebakan saya benar, 2 putaran, Mas Jati traktir saya bakso Sukowati. Oh, spesifik baksonya loh. Gitu. Boleh. Oke, Ya, kedua putaran. ya. Kalau 1 putaran, Kalau 1 putaran saya yang traktir. tetap di situ. Boleh di situ, boleh tempat lain. Menarik tantangannya. Oke. Note ya, semua pada nonton ya. Bakso Sukowati, bakso apa sih? Hah? Bakso enak, Mas. Oh, Tanyakan kepada Mas Anas mungkin tempatnya di mana itu? di mana Mas tempatnya? Ada tempat yang agak spesifik. Agak spesifik ya. Tapi Nanti kan saya di kita- Sherlock ya. Ya, nanti gampang. Iya. Nggak usah. Keberlanjutan atau perubahan? Yang namanya perubahan ya, Hmm. itu selalu membutuhkan keberlanjutan. Oke? Karena perubahan yang patah-patah itu problem tersendiri. Oke. Sama juga ya, keberlanjutan itu butuh perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan ya gitu-gitu saja. Nggak dilanjutin, Gimana ya? bisa berlanjut kalau tidak ada perubahan? Jadi sebetulnya perubahan dan keberlanjutan itu secara terminologi tidak boleh diperhadap-hadapkan itu. Jadi- hanya politik yang katrok saja yang memperhadap-hadapkan ini, gitu. Oke. Yang ini nggak 2 sih. Ya, ya. Anies, Prabowo atau Ganjar? Tiga-tiganya teman baik. Oke. Saya masih menunggu. Nggak titik di situ kan? Masih koma. Masih koma. Kemudian Karena saya masih menunggu pasangan lengkapnya seperti apa. Kan belum selesai kan? baru Ojo ke baru susu, 2 ya, kan? baru 2 ya. Ya, baru 2 dua, nih yang ya kan? diputuskan 31 lagi. Iya, Berarti katanya. kalau 3-3 sudah ada, jadi kemudian memilih yang mana? Kira-kira setidaknya sejauh ini PKN mau kemana? Kalau saya pribadi tentu punya pandangan pribadi, tetapi kalau partai itu tidak boleh mengikuti pandangan pribadi saya, harus produk dari perdebatan internal di partai. Oke, Jadi karena itu cara-cara berpikirnya begitu. Ya. Oke. Tapi begini, prinsipnya ya, kalau betul calonnya ini 3, Heeh. ya, itu tidak ada yang bahaya. Maksudnya?
ya artinya tiga-tiganya tidak ada yang bahaya buat bangsa ini. Oh, oke. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi tentu masing-masing orang punya pertimbangan mana yang tingkat maslahatnya paling besar. Nah, gitu. Kita tunggu pasangannya seperti apa. Mengapa pasangan ini penting? Karena ini Pilpres Indonesia. Pilpres Indonesia itu juga perlu mempertimbangkan pasangan yang kira-kira bisa merepresentasi Indonesia ini seperti apa. Itu salah satu pertimbangan. Tentu banyak faktor yang lain ya. Nah, karena itu tidak perlu buru-buru sampai kemudian gerondol-gerondol di depan gitu. Apalagi kalau konteks partai ya. PKN itu oleh aturan main tidak boleh menjadi pengusung. Karena aturan mainnya agak aneh. Aturan mainnya adalah pengusungnya adalah partai yang sudah punya tiket berdasarkan hasil pemilu tahun 19 yang lalu, ya kan? Itu kan sebetulnya tiket sudah robek-robek. Artinya peta politik tahun 2019 digunakan untuk 24. Itu hal yang menurut saya ke depan mesti dikoreksi. Kita kan sudah pernah punya model pemilu 2004 yang lalu. Pilegnya bulan April, pilpresnya bulan Juni. Tiketnya untuk bulan Juni itu pakai hasil pemilu bulan April. Sehingga tiketnya itu tiket yang masih segar gitu. Tiket yang baru di-print dari mesin itu gitu, dari percetakan. Bukan tiket yang sudah kedaluarsa, yang sudah robek-robek. Itu nanti mau diperjuangkan. Ya, ini kan logik gitu. Politik itu kan harus pakai dasar logika juga. Itu sama juga mengandaikan selama 5 tahun itu tidak ada perubahan politik. Kan begitu. Nah, tiket pakai sekarang ya yang terbaru. Itu logika politik yang menurut saya benar seperti itu. Itu banyak sekali ya cita-cita yang nanti mungkin diperjuangkan gitu oleh PKN. Nah, sebelum akhiri ngobrol kita, saya mau nanya satu hal yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita lihat dari ceritanya Mas Anas, karir di politiknya tuh dari lama ya. Dari tahun 97 waktu itu ya, kalau nggak salah HMI ya. Sekitar usia 20-an 8 ya. Bukan karir politik, itu bukan politik. Proses belajar, oke. Belajar, tapi kan juga sampai sekarang pun sebetulnya masih. saya memaknai proses belajar. Nah, ketika di puncak karir ketua umum Demokrat waktu itu di tahun itu ketika itu 40-an ya. Waktu itu ya, usianya ya sekitar 40-an ya. 2015 ya. Betul. Nah, Ya hampir 41 lah. Hampir 41. Nah, kan pernah mengalami itu ya, perjalanan seperti itu. Pertanyaan saya, menurut Mas Anas menjadi pemimpin di usia sebelum 40 dan 40 ke atas, bedanya? Tergantung prosesnya. Tergantung proses yang dialami oleh yang bersangkutan. Umur 40 kalau lewat proses yang penuh pergulatan, saya yakin 40 itu matang. Tapi umur 60 dia di ruang ber-AC terus santai-santai tanpa pergulatan, meskipun 60 juga nggak akan matang atau belum matang. Jadi bukan berdasarkan angka. saya kira angka itu secara biologis perlu dipertimbangkan, tetapi proses ya di lapangan, pergulatan-pergulatan untuk pematangan kepemimpinan itu juga harus dilihat sebagai faktor yang lain. Jadi menurut saya yang wajar-wajar aja lah gitu. Nah, berarti MK ini wajar atau enggak? Ya, Keputusan MK kemarin. putusan MK. Saya mau bandingkan saja ya. PKN ya sebagai partai politik peserta pemilu itu mengajukan permohonan ke MK berkaitan dengan statusnya untuk Pilpres 2024. Tetapi dikatakan oleh MK
PKN tidak punya legal standing. Padahal jelas partai politik peserta pemilu. Konstitusi kita bilang ya bahwa capres-cawapres itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya partai politik peserta pemilu. Dibilang tidak punya legal standing. Tetapi ada seorang mahasiswa yang kagum dengan seseorang ya pejabat daerah itu kemudian dianggap punya legal standing untuk mengajukan permohonan terkait dengan syarat cawapres. Silahkan dibandingkan. Saya tidak masuk pada materi perdebatan substansi ininya, tetapi ini ada hal yang menurut saya harus dilihat ya dalam konteks permohonan ya di MK. Poinnya adalah MK itu memang harus diisi oleh para dewa hukum gitu. Jangan dimasuki yang belum level dewa. Kalau belum level dewa, ya kemudian ada hal-hal yang problematik di dalam putusannya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kalau Mas Anas cuma kira-kira, nggak pernah. Susah oreknya. Oke, itu tadi perbincangan yang panjang sekali dengan Mas Anas Urbaningrum. Senang sekali Mas, terima kasih dikasih waktu. Terima kasih Yang Mas sangat Jati. luas buat main badminton, ngobrol tadi santai. Mas Awon, terima kasih juga sudah menemani di sini. Sukses apapun yang dikerjakan, makan duriannya. Tadi tantangannya jadi ya? Ditunggu ya? Oh iya, itu ya, pasti dicatat. Saksinya adalah Masyarakat para pemirsa SCTV di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Baiklah, itulah tadi perbincangan singkat, perbincangan yang panjang dengan Anas Urbaningrum. Saya jadi rumah pamit, sampai jumpa. Makasih Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Awon.